wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar. Tapi sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, anak-anak, pernahkah kalian merasa kagum saat melihat sesuatu yang baru atau berhasil memahami sesuatu yang awalnya dikira sulit? Nah, hari ini kita akan belajar hal baru yang bisa membuat kalian semakin hebat. Ingat, setiap langkah yang kalian ambil dalam belajar adalah bekal untuk masa depan kalian nanti. Mari kita belajar dengan semangat. Karena siapa tahu apa yang kita pelajari hari ini adalah kunci kesuksesan nanti kalian. Nah, tapi sebelum itu Ibu mau mengajak kalian untuk bernyanyi lagu Pelajar Pancasila terlebih dahulu. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, anak-anak, di sini ada yang tahu gak ya hari ini kita akan belajar apa? Kira-kira apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks narasi. Tapi sebelumnya, siapa di sini yang suka mendengar atau membaca cerita? Sebelum kita ke pembelajaran, coba pikirkan apakah kalian pernah mendengar cerita tentang berpetualangan misalnya atau melakukan kegiatan sesuatu. Mungkin cerita itu kalian dengar dari orang tua, teman, atau melalui buku. Coba bayangkan bagaimana sih cerita itu disusun dan apa yang membuatnya menarik. Apakah kalian sudah menyiapkan alat tulis untuk belajar? Jikalau belum, siapkan terlebih dahulu alat tulisnya dan duduk dengan rapi. Nah, apakah kalian tahu apa itu teks narasi? Nah, jadi teks narasi adalah suatu karangan cerita yang disajikan melalui peristiwa kejadian dan disusun secara kronologis dengan urutan waktunya. Biasanya peristiwa yang terjadi pada teks narasi dapat berupa khayalan atau hal-hal yang benar terjadi. Tujuan dibuatnya teks narasi ialah untuk menghibur para pembaca melalui kisah yang unik dalam bentuk fiksi atau non-fiksi. Contohnya seperti cerpen, novel, cerita rakyat, atau cerita inspiratif. Nah, selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari teks narasi. Yang pertama, teks narasi ini tuh menceritakan kejadian atau peristiwa yang menggunakan gaya bahasa naratif. Kemudian, ceritanya juga memiliki alur yang jelas dari awal hingga akhir. Dan juga terdapat peristiwa atau konflik berbentuk peristiwa penting. Dan yang terakhir, teks narasi ini memiliki unsur berupa tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Selanjutnya di sini ada struktur dari teks narasi. Yang pertama ada orientasi atau orientation, di mana teks narasi pada bagian orientasi ini berisi pengenalan tokoh, setting, latar. Nah, latar biasanya terdapat pada latar waktu, tempat, dan suasana. Nah, pada bagian orientasi itu berada atau harus berada pada urutan pertama atau awalan dalam suatu cerita, sehingga pada bagian orientasi ini perlu dikemas gitu ya secara menarik. Nah, kenapa harus dikemas secara menarik gitu ya?
karena bertujuan untuk menarik perhatian pembaca untuk mengetahui isi seluruh cerita dalam buku tersebut misalnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada struktur komplikasi atau complication, di mana teks narasi pada bagian komplikasi ini tuh harus berisi atau berisikan pokok permasalahan atau konflik yang terjadi dalam cerita. Nah, pada bagian komplikasi ini dimulai dengan pengenalan konflik dan jalan cerita mulai diketahui. Nah, sampai menuju pada konflik yang lebih kompleks, di mana struktur komplikasi ini bertujuan untuk menunjukkan konflik kepada para pembaca atau menunjukkan permasalahan dalam cerita tersebut. Nah, selanjutnya struktur teks narasi yang ketiga yaitu ada resolusi atau resolution, di mana teks narasi pada bagian resolusi ini berisi penyelesaian masalah atau konflik dalam cerita. Nah, biasanya pada bagian resolusi ini menceritakan kejadian yang akan selesai. Nah, struktur narasi yang terakhir yaitu ada coda atau reorientation, di mana teks narasi pada bagian coda ini berisi akhir cerita atau ending dalam cerita. Nah, biasanya berupa akhiran cerita sedih ataupun bahagia. Nah, tujuan dari coda ini dalam teks narasi yaitu untuk menunjukkan akhir bahwa cerita itu akan berakhir, sehingga pembaca gitu dapat menarik pesan atau amanat dari cerita yang kita baca atau kita tonton. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur dalam teks narasi, yaitu ada 5 bagian. Yang pertama ada tema, yang kedua ada latar, yang ketiga ada alur, yang keempat ada penokohan, dan yang terakhir ada sudut pandang. Nah, di sini yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan atau pokok pikiran sebuah cerita. Contoh tema yang cukup sering diangkat pada cerita narasi biasanya tentang cinta keluarga, tentang pertemanan, dan tentang perpisahan, dan masih banyak tema-tema yang lain. Nah, selanjutnya unsur yang kedua yaitu ada latar, di mana latar ini biasanya berupa informasi tempat dan waktu kejadian yang menjelaskan di mana dan kapan peristiwa dalam cerita itu benar-benar terjadi. Nah, latar juga biasanya merujuk pada pengertian tempat dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa yang ada di dalam sebuah cerita. Nah, selanjutnya di sini ada alur. Alur adalah rangkaian pola-pola tindak tanduk untuk memecahkan konflik yang terdapat dalam sebuah cerita atau teks narasi. Biasanya alur sebuah cerita bisa maju, mundur. Cerita dimulai dari akhir ke awal alias regresif. Dan ada juga alur gabungan yaitu maju dan mundur. Kemudian ada penokohan. Penokohan ini yaitu gambaran watak atau karakter yang diberikan penulis untuk tokoh-tokoh dalam teks yang diciptakannya. Biasanya terdapat tokoh protagonis atau utama, antagonis adalah lawan tokoh utama, dan tritagonis yaitu penengah atau netral. Dan yang terakhir ada sudut pandang, merupakan arah pandangan dan penyampaian penulis ketika menyampaikan sebuah cerita, bisa dengan sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan dari Ibu mengenai teks narasi, di sini Ibu ingin kalian untuk menyimak video yang nanti akan Ibu tampilkan. Persahabatan Ali dan Budi.
Di sebuah desa kecil, ada dua anak laki-laki bernama Ali dan Budi yang telah berteman sejak kecil. Mereka selalu bermain bersama-sama dan saling membantu satu sama lain. Meskipun kadang-kadang mereka memiliki perbedaan pendapat, namun persahabatan mereka tetap kuat. Suatu hari, Ali jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Budi sangat khawatir dan setiap hari mengunjungi Ali di rumah sakit, membawakan makanan kesukaan Ali dan memberikan semangat agar Ali cepat sembuh. Setelah beberapa hari, Ali sembuh dan kembali bermain bersama Budi. Dari kejadian itu, Ali dan Budi semakin menyadari betapa pentingnya memiliki sahabat yang selalu ada di saat susah maupun senang. Mereka belajar bahwa persahabatan adalah anugerah yang harus dijaga dengan baik. Dan sejak itu, Ali dan Budi menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Nah, setelah kalian menyimak video yang Ibu tayangkan, di sini Ibu ingin bertanya, cerita yang kalian tonton tadi menggunakan alur apa ya? Ada yang tahu menggunakan alur apa? Nah, betul sekali. Jadi cerita yang kita tonton yaitu menggunakan alur maju karena peristiwa-peristiwa diceritakan secara kronologis dari awal hingga akhir tanpa adanya kilas balik. Nah, di sini Ibu akan menyebutkan rangkaian alurnya. Yang pertama, pengenalan. Ali dan Budi adalah sahabat yang tinggal di sebuah desa kecil. Mereka sering bermain bersama dan saling membantu satu sama lain meskipun perbedaan pendapat yang berbeda. Kemudian awal konflik. Suatu hari Ali jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Nah, selanjutnya puncak konflik dari cerita itu, Budi merasa sangat khawatir. Ia menunjukkan kepeduliannya dengan mengunjungi Ali setiap hari dengan membawakan makanan kesukaannya dan memberi semangat agar Ali segera sembuh. Nah, pada penyelesaiannya setelah beberapa hari sembuh dan kembali bermain bersama Budi. Nah, pada pesan moral, Ali dan Budi menyadari pentingnya bahwa memiliki sahabat yang selalu ada di saat suka maupun duka. Nah, mereka pun berjanji untuk menjaga persahabatan mereka dengan baik. Nah, alur ini menggambarkan perkembangan cerita secara runtut, mulai dari pengenalan hingga penyelesaian. Nah, di sini juga Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, latar yang terdapat dari cerita yang sudah kita tonton, terdapat latar apa saja sih? Nah, jadi latar cerita dari cerita yang tadi kita sudah tonton terdapat latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang latar-latar itu. Yang pertama, latar tempat, di mana yaitu ada desa kecil tempat Ali dan Budi tinggal dan bermain bersama. Kemudian ada rumah sakit, yaitu tempat Ali dirawat saat jatuh sakit. Nah, selanjutnya itu ada latar waktu, yaitu ada sejak kecil, di mana ketika persahabatan Ali dan Budi dimulai. Selanjutnya ada suatu hari, yaitu ketika Ali jatuh sakit. Nah, selanjutnya ada latar beberapa hari kemudian, yaitu saat Ali sembuh dan mereka kembali bermain bersama. Nah, selanjutnya ada latar suasana, yaitu suasana bahagia, di mana ketika mereka bermain bersama di desa. Kemudian ada
latar suasana khawatir dan peduli, yaitu saat Budi mengunjungi Ali di rumah sakit dan memberinya makanan kesukaannya. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan tentang teks narasi serta memahami latar dan alur dari video yang sudah Ibu tayangkan. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberikan kuis tentang teks narasi. Sudah siap untuk mengerjakan kuisnya? Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama. Jadi, hari ini kita telah mempelajari teks narasi, yaitu sebuah jenis teks yang sering kita temui dalam cerita baik di buku, film maupun dongeng. Kita belajar bahwa teks narasi memiliki struktur yang jelas, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda dalam teks narasi. Kita juga melihat bagaimana tokoh-tokoh dan alur cerita memainkan peran penting untuk menarik perhatian pembaca. Nah, dari pembelajaran ini kita dapat menyimpulkan bahwa teks narasi bukan hanya tentang menceritakan sebuah cerita, tetapi juga tentang bagaimana menyampaikan pesan atau nilai tertentu kepada pembaca. Hal ini penting karena teks narasi bisa menjadi sarana untuk berbagi pengalaman dan berbagi ide. Sekarang Ibu mau bertanya, hari ini kita sudah belajar tentang apa? Apakah kalian sudah mampu mengenali teks narasi dan mampu membedakannya? Nah, semoga kalian sudah paham ya mengenai
teks narasi yang Ibu jelaskan. Terima kasih anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu. Semoga apa yang Ibu jelaskan bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di kesempatan lainnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.